warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya, sama-sama kita hormati Ibu Lolita, pendamping CGP angkatan 9 ya, nanti dari Ibu Ega Sari yang telah hadir bersama kita pada pagi ini. Selamat datang Ibu. Kemudian juga yang saya hormati juga Ibu-ibu sebagai audiens ya atau peserta dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CGP kita selama 3 pada ini akan dibawakan. Nah, karena pada hari ini memang guru-guru, kebetulan juga kita gurunya tidak terlalu banyak juga Bu di sekolah ini. Hanya kalau bisa itu menyarankan kalau ada pertemuan seperti ini lagi mungkin nanti bisa dikondisikan mungkin pada hari yang pas itu kegiatan PPM-nya tidak terganggu begitu ya. Karena Burawan anak nanti tinggal walaupun ada tugas gitu kan. Nah mungkin nanti bisa dikondisikan di hari Jumat siang mungkin boleh Bu ya sampai sore kayak atau hari lain gitu ya. Mungkin itu saja Bu, silakan saja dan dia saya support kegiatan ini. Nah intinya Ibu nggak usah bosan nanti saya terima kasih sebagai pendamping ya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu FID kita yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Lolita Fianda SSNTD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sidang kabinet ya, kita yang serius sekali. Pegang ini santai aja kita puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali dan merasa tersanjung bisa ditemani oleh Ibu Kepse dan bertemu dengan ibu-ibu guru yang cantik-cantik yang ada di SMP 14 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berusaha dengan mengucapkan saudara saya di nama ibu-ibu guru SMP 14 yang saya sayangi. Hari ini sebenarnya Bapak Ibu-ibu, karena keseringan panggil Bapak Ibu yang tadinya nggak pakai, kira ibu-ibu aja yang dari sini. Sedikit Bapak Ibu ya. Tujuan ke diskusi kita hari ini ibu-ibu yang cantik sebenarnya ini hanya menggiring CGP kita. Bagaimana beliau-beliau ini untuk pendampingan kedua ini yaitu merancang prakarsa perubahan visi sekolah. Saya yakin dan percaya visi sekolah SMP 14 sudah bagus, tapi bukan berarti nanti hari ini kita merancang visi perubahan sekolah, besok udah berubah, enggak gitu dong. Kita ini hanya memberikan istilahnya pengalaman untuk CGP kita bagaimana dia atau beliau nanti bisa merancang visi perubahan sekolah. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu nanti mungkin saja bisa diadopsi untuk visi perubahan sekolah ke depannya. Itu tujuan kita hari ini. Karena memang visi perubahan sekolah ke depan itu tentu lebih berpihak kepada anak, dan saya yakin hari ini juga sudah berpihak. Mungkin ada hal-hal yang baru yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah tentu itu yang akan menjadi mungkin referensi untuk sekolah ke depannya. Karena untuk mengubah visi sekolah tentu banyak pihak-pihak terkait harus dilibatkan. Jadi intinya tujuan pertemuan pendampingan kita di pagi hari ini hanya itu,
mencoba memberikan pengalaman kepada CGP untuk bisa memprakarsai, mudah-mudahan ilmu ini akan terpakai bagi beliau-beliau, itu saja. Dan nanti masukan dari ibu-ibu cantik yang muda ini kan Bu, yang akan membesarkan nama SMP 14 bisa memberikan masukan kepada Ibu Ega, nanti dipancing dengan kalimat rumpang nanti, dan nanti kita rumuskan apa sih prakarsa terbarunya kan gitu. Itu saja Bapak Ibu untuk pagi ini, jangan terlalu serius sekali ya. Saya kan terlalu serius sekali, cepat lapar saya Ibu-ibu, tersenyumlah Ibu-ibu di pantai ini. Jadi itu yang penting itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lolita Fianda atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diskusi rancangan visi perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Ega Mayasari. Kepada Ibu Ega kami persilakan. Berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru, Ibu Elvi Devita SPD MPD. Yang sama-sama saya hormati Ibu Pengajar Praktek CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru, yaitu Ibu Lolita Fianda SOS MPD. Selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi yang telah berkenan hadir mengikuti diskusi ini nantinya sampai selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan yang kita cintai ini dalam acara diskusi rancangan visi perubahan SMP Negeri 14 Pekanbaru. Selawat beriring salam tidak lupa pula saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dan berbasis teknologi seperti zaman sekarang ini. Langsung saja saya akan memimpin diskusi kita pagi ini, yaitu dalam rancangan visi perubahan SMP Negeri 14 Pekanbaru. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin membuka hati pikiran ibu-ibu semua yang ada di ruangan ini untuk mendengarkan lantunan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar
melihat Indonesia. Nanti suara ibu yang benar-benar gak pentingnya di dada ya. Baiklah, itu tadi lantunan puisi dari Insinyur Soekarno, yang mana setelah kita mendengarkan puisi tadi, apa yang ibu-ibu rasakan? Bergelora nggak di dalam hati, jiwa, raganya? Ya, merinding. Puisi tadi Bapak Ibu dapat kita simpulkan. Nah, inilah yang akan kita pimpin nanti, itu menggambarkan aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau kita hubungkan ke sekolah, kita nanti akan membangun sekolah kita menjadi lebih baik nantinya. Nah, kemudian menggambarkan harapan untuk membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh kasih sayang, dan bangsa yang maju. Nah, kalau kita hubungkan, kaitkan dengan sekolah, bangsa ini tadi itu adalah anak didik kita, rekan sejawat, pimpinan, dan warga sekolah yang ada di SMP Negeri 14 Pekanbaru. Jadi, dengan puisi yang saya putarkan tadi, untuk membangkitkan semangat kita nantinya dalam merancang visi perubahan sekolah, prakarsa perubahan visi sekolah SMP Negeri 14 Pekanbaru yang sudah ada. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai tujuan diskusi. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu visi? Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita, impian, atau harapan yang ingin dicapai di masa depan. Saya yakin ibu-ibu yang ada di ruangan ini juga mempunyai visi untuk murid kita di masa akan datang, yang mana visi ini nantinya kita akan melihat visi sekolah kita apa, dan saya yakin ibu-ibu semua punya pendapat yang berbeda, yang tentunya nanti kita satu tujuan nantinya, ya Ibu. Nah, kemudian untuk merancang visi sesuai dengan panduan, kita akan mengisi kalimat rumpang yang ada di depan, cita-cita untuk murid kita nantinya. Ada 6 poin. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah ini akan Ibu pikirkan, kira-kira murid-murid seperti apa yang Ibu mimpikan di saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah jadi ada 6 poin di sini ya ibu-ibu, yang mana nanti ibu-ibu akan mengisi kalimat rumpang ini. Saya akan berikan sticky note-nya nanti, mungkin bisa dirancang. Dan saya beri waktu berapa ya Bu? Dalam panduannya nggak ada. Ya, apa sesuai dengan situasi aja. Situasi aja, oke. Baik, berarti kayaknya nggak ada batasan waktu, tapi saya percaya dan yakin ibu-ibu di sini guru-guru hebat SMP Negeri 14 Pekanbaru Bu. Dan dia sudah mempunyai visi yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan saya. Oke, terima kasih. Langsung saja saya akan bagikan sticky note-nya. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia
satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa
mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan Alhamdulillah akhirnya sudah terisi kalimat rumbang kita. Ada 6 poin di sini. Baiklah, saya akan bacakan dari poin pertama. Kita memimpikan murid-murid yang pertama bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berbudaya, kreatif, berprestasi, mandiri, dan berakhlak mulia. Ya, masih dimensi profil pelajar Pancasila ya ibu-ibu. Yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, beradab, beretika, dan berbudi pekerti luhur. Lanjut, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik dan berkarakter korimah, dan berakhlak karimah, dan mencerminkan pelajar profil Pancasila. Ya. Yang terakhir, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, beradab, berilmu, dan sukses di masa depan. Ya, berikan aplaus untuk kita semua untuk poin pertama. Lanjut yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah harus kita tuntun sesuai kodratnya. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman ya ibu-ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Iya. Lanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan karakternya masing-masing. Iya. Lanjut, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi, ya sama, memiliki potensi masing-masing dan bakat yang bisa dituntun oleh guru untuk potensi yang lebih baik. Ya. Masih sekitar potensi yang ada dalam diri murid. Terakhir, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Ya, berikan aplaus untuk yang kedua. Mantap nih Bu visinya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama pendapatnya lingkungan yang ramah anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini mantap nih Bu. Lingkungan yang ramah anak, inilah yang sedang dicanangkan ya. Setiap sekolah wajib kita ramah anak. Tidak ada lagi kekerasan seperti hukuman fisik. Nanti itu di budaya positif. Lanjut, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Ya, ini masih berhubungan dengan budaya positif yang harus ada di sekolah nantinya. Anak harus nyaman datang ke sekolah ini. Jadikan rumah kedua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Ya. Yang keempat, di sekolah kita mengutamakan melaksanakan perubahan ke yang lebih baik yang berpihak kepada peserta didik. Ya, inilah kurikulum Merdeka harus berpihak kepada murid. Yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan adab, karakter, dan akhlak yang baik. Tepuk tangan untuk poin ketiga. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul. Nah, ini ke murid bahwa yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kerjasama itu sangat penting. Nah, ini yang memang sangat apalagi kelas 7 ya Bu, anak-anak kolaborasi memang mantap, suka mereka. Yang kedua, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid kita memiliki kondisi yang berbeda-beda, tetapi tetap berhak mendapatkan pengajaran yang layak. Nah, inilah
yang jadi tugas kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana pembelajaran itu yang layak bagi mereka. Kemudian yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pengajaran dan pelajaran yang baik. Nah, ini berat nih Bapak Ibu. Ingat ya, pengajaran dan pelajaran. Berarti kita sebelum masuk harus mempersiapkan yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah suatu aset yang tumbuh kembangnya yang harus kita bina sehingga menjadi lebih baik dan bahagia. Ya, ini aset. Jadi nggak aset negara saja ya ibu-ibu ya. Yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat baginya untuk mencari ilmu dan juga tempat untuk berdiskusi, berempati, dan saling bertukar pikiran. Siap, berikan aplaus untuk poin yang keempat. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, inilah yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan mengembang dan membimbing siswa sesuai harapan kita. Ini sesuai dengan visi kita nantinya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan saling berbagi. Nah, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan disiplin yang baik. Nah, yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa yang berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikan aplaus untuk poin kelima. Nah, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini, berarti ini semuanya ya Bapak Ibu ya, paham bahwa guru berperan penting sebagai fasilitator setiap kegiatan belajar. Ya, ini tentu saja. Kemudian kita dan warga sekolah paham betul bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan kepemimpinannya masing-masing. Ya, karena tidak hanya ketua kelas yang bisa memimpin, tapi semua siswa di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, kita dan warga sekolah paham betul bahwa tugas sebagai guru untuk mengoptimalkan bakat dan kemampuan siswa. Kitalah yang akan menggali bakat dan minat siswa itu nantinya. Selanjutnya, kita dan warga sekolah paham bahwa murid yang mandiri akan mampu menciptakan dan kreativitas yang baik. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa warga sekolah, baik guru dan siswa, dapat berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, berikan aplaus untuk kalian poinnya. Jadi ibu-ibu, terima kasih. Pantas lama Bu Loli. Kayaknya visinya mantap-mantap ya teman saya. Nggak salah saya milih teman-teman ibu. Terima kasih ya ibu-ibu. Nah, insya Allah dan ternyata tidak jauh berbeda dengan visi yang sudah saya kembangkan waktu kita belajar di modul 1-3. Kemudian ini nantinya yang ibu-ibu rancang ini ternyata nggak jauh beda dengan visi SMP Negeri 14 Pekanbaru. Mungkin intinya di sini saya bisa menyimpulkan bahwa visi yang dibuat ibu-ibu rekan-rekan saya ini yang sesuai dengan yang kita sedang semarakkan sekarang ya ibu-ibu ya, yaitu tentang kurikulum Merdeka, yaitu berdimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa ibu-ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mulia. Yang kedua, gotong royong. gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, Berkebinekaan kreatif. Yang kelima, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, Bernalar kritis. bernalar kritis. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Nah, inilah yang saya ingin. Imajinasiku tentang murid di masa depan. Nah, jadi yang sudah saya tulis di sini, Bu, ternyata apa yang saya pikirkan sama dengan pemikiran teman-teman. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, gotong royong, kreatif, cerdas, jujur, dan ada lagi sebenarnya, tapi nggak mau di slide saya, Bu. Kalau kita pun habis slide waktu kita nggak cukup untuk yang berikutnya. Oke, lanjut saja. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, visi SMP Negeri 14 Pekanbaru. Terwujudnya lulusan SMP Negeri 14 Pekanbaru yang bertakwa, cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila
Pancasila dan berwawasan lingkungan. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ternyata visi kita, apa yang dalam pikiran ibu semua itu sudah mencakup semuanya. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita akan merancang visi perubahan sekolah. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi ibu-ibu sudah melihat apa visi SMP Negeri 14 Pekanbaru, dan sekarang kita akan menjawabnya. Ternyata visi sekolah kita memang sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Apalagi sekarang kita dituntut untuk bagaimana sih pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu. Kita sebagai penuntut, sebagai penuntut siswa, bukan sebagai penghukum ya ibu-ibu. Kemudian sebagai among pendidikan dan sebagai agen perubahan nantinya. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Nah, mungkin ada pendapat dari ibu-ibu semua sebelum saya menyimpulkan atau pengajar praktek nantinya memberikan penguatan dalam diskusi ini. Boleh satu orang kita berbagi ibu-ibu? Satu orang, silahkan. Kira-kira apa yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin bisa saya kembali ke visi sekolah kita. Nah, silakan. Ya Bu Feni sepertinya. Silakan Bu Feni. Tapi di depan Bu Feni. Sebenarnya sudah sih, udah terkampung Nggak sebenarnya. apa-apa Bu, biar jelas di videonya nantinya. Jadi kayak penjabaran kalau belajar Pancasila itu apa yang dilakukan bagian apa kemudiannya apa yang harus dilakukan. Indonesia ngarang tuh, IKM ngarang. Kalau kami sama kopi Baiklah, sebenarnya Ya, visi SMP Negeri 14 sudah cukup Pro sesuai ya, sudah mengena dengan apa yang kami buat tadi, dan ada juga teman-teman tadi dengan visi SMP Negeri 14 Pekanbaru yang bertakwa, cerdas, berkarakter, dan profil pelajar Pancasila sudah semuanya. Kalau profil pelajar Pancasila berarti sudah mencakup semuanya ya Bu ya, berakhlaknya juga sudah bergotong royong semuanya, dan yang juga berwawasan lingkungan. Saya rasa sudah cukup sih, dengan itu tidak perlu ada penambahan lagi. Sukses untuk visi kita ya di kurikulumnya, ada di depan ini. Baiklah, mungkin kita perlu penguatan ya ibu-ibu dari hasil diskusi kita barusan, yaitu tentang rancangan visi sekolah kita. Silakan Ibu. Iya, visi yang kita siapin pagi ini. Nah, baiklah ibu-ibu yang cantik-cantik yang udah berkontribusi untuk diskusi kita di pagi hari ini. Saya senang sekali bahwasanya ide-ide luar biasa dan ibu yang cantik ini untuk nanti ibu kurikulum kita bisa dijadikan referensi atas apa yang ibu-ibu inginkan. Yang nama visi ini kan cita-cita. Cita-cita ibu-ibu kiranya udah tertuang memang di visi SMP 14, tapi ada hal yang menarik tadi memang yang sudah disampaikan ibu-ibu tadi, yaitu seingat saya menciptakan sekolah yang ramah anak. Nah, itu kan luar biasa ya ibu ya. Ramah anak dalam arti bukan membiarkan atas hal yang kurang tepat, tapi ramah anak itu memang ada hubungannya sangat humanis antara guru dan pemangku dan semua warga sekolah. Kan gitu ya ramah anak ibu ya. Ramah anak itu bagaimana nanti anak-anak bisa membangun cita-citanya, bisa nampak potensinya tanpa ada rasa bukan atau ketakutan. Jadi saya yakin dan percaya SMP 14 ini sudah menciptakan situasi-situasi seperti itu. Syukur alhamdulillah ibu-ibu yang ada di room ini memberikan dan menyampaikan cita-cita untuk sekolah yang dia cintai ini gitu ya. Dan juga udah bisa kita gambarkan bagaimana GBR untuk SMP 14 ke depan dengan guru-guru yang muda-muda dan hebat-hebat ini ya Bu ya.
cantik lagi, hebat kreatif ya Bu ya. Super, berarti terbantu lah nanti kerja aku gitu. Banyak bantuannya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu cantik ini ya. Nah, teruslah berkarya untuk anak bangsa ini. Mudah-mudahan lelah dan pemikiran kita dikejar hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang saya kembalikan kepada Ega. Kita tutup kegiatan ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Ibu Lolita Fianda atas penguatan yang telah diberikan kepada kita semua dalam merancang visi perubahan sekolah tadi, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan kembalikan kepada MC kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena diskusi kita sudah selesai dalam merancang visi SMP Negeri 14 Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ega dan Ibu Lolita Fianda yang sudah memberikan pemaparan, memandu diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya memajukan SMP Negeri 14 Pekanbaru menjadi lebih baik lagi. Baiklah, dengan berakhirnya diskusi kita maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku protokol mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.